Sehari sama mimpinya Umay, saya dan Bu Yani gitu di Cinemaku Pictures. Kita itu selalu ngerasa hangat setelah abis nonton film keluarga gitu. Jadi kita ngerasa, aduh pengen ya kita punya film yang mengangkat tema keluarga, yang target audiensnya bukan seumuran kita doang, tapi orang tua kita bisa ngerasa relate, bisa menangkap konflik yang lebih dewasa dari biasanya, yaitu pernikahan gitu. Tapi kita sebagai filmmaker nggak mau asal bikin film keluarga aja atau asal bikin film sedih-sedihan aja. Kita juga mau raise awareness soal sesuatu yang kita anggap ini penting untuk kita raise gitu awarenessnya. Karena visinya Cinemaku kalau bikin film, karena kita tahu film adalah alat yang sangat efisien sekali untuk kita menyebarkan pesan, untuk kita mengangkat awareness sesuatu. Jadi kita pengen ambil satu kasus atau isu yang jarang terdengar gitu, dan inilah kesempatan kita untuk raise awareness soal ALS. Dan Cinemaku Pictures itu sosial medianya kayak tempat curhat ya. Mungkin karena film-film yang kita rilis itu selalu sedih-sedih, jadi selalu banyak DM dari penonton setelah nonton film kita, dan mereka itu suka curhat sama kita, sampailah kita menemukan ALS ini. Lalu kita research, Bu Yani pastinya yang juga research sama Bu Santi, karena Bu Yani kan ibunya kita semua di Cinemaku Pictures gitu ya. Jadi dia ngerasa kayak oke, saya punya pengalaman ini, terus saya juga mendengar cerita dari teman-teman saya yang juga berumah tangga kayak gini. Jadi kita kumpulkan cerita-cerita orang yang sudah berumah tangga, dan kebetulan ada juga yang kita research, ada juga yang mengalami musibah, tiba-tiba suaminya terkena ALS, istrinya terkena ALS, dan kita ngerasa wah ini bisa menjadi isu yang sangat penting untuk kita raise awareness-nya, karena ternyata ALS itu belum ada obatnya dan nggak banyak dokter atau rumah sakit yang bisa menangani ALS karena memang diagnosanya itu bertahap gitu ya, dan mirip-mirip sama penyakit lain seperti stroke. Jadi kadang orang salah didiagnosa dikira stroke padahal ALS gitu. Nah terus kita ngerasa ini penting banget karena ternyata banyak orang yang terkena penyakit ALS bingung mau kemana, bingung menanganinya harus seperti apa. Apalagi caregiver mereka yang ngurusin mereka juga bingung ini harus gimana ya menanganinya. Karena ALS itu adalah penyakit yang kalau melakukan treatment itu hanya memperlambat efeknya aja, tapi tidak akan memperbaiki kondisinya. Dia akan terus seperti itu karena menyerangnya nerve cells atau syaraf motorik kita. Akhirnya oke, Mai, ini kayaknya kita harus angkat awareness ini supaya orang juga tahu kalau ada ALS. Tapi gimana ya angkat awareness-nya? Karena kita nggak mau bikin film yang seakan-akan ngajarin orang atau seakan-akan kita tahu, karena kita bukan dokter, kita filmmakers. Akhirnya kita ngelihat konflik keluarga yang sering terjadi. Saya juga ngelihat nih papa mama saya gimana sih, jadi sering ngobrol sama papa ngebahas rumah tangga. Terus papa saya tuh bilang, ya dulu tuh papa kan waktu nikah belum sesukses sekarang, belum bisa kerja dengan gaji yang stabil, tapi karena laki-laki itu harus provide dan harus kuat, jadi ya mau nggak mau kerja aja. Mama nggak tahu tuh di luar papa kehujanan atau di luar papa hampir kecelakaan, yang penting pulang bawa uang. Terus saya tuh ngerasa oh gitu ya, sosok suami itu ngerasa kuat dan harus bertanggung jawab. Jadi kadang istri tuh nggak tahu suami lagi ngapain atau nggak tahu lagi kena musibah apa, karena suaminya nggak mau ngerepotin istri. Ternyata ngobrol sama semua yang ada di Cinemaku, bener katanya kayak gitu, karena laki-laki tuh harus kuat dari kecil didiknya. Kita mau angkat itu karena kita ngerasa ini juga film harus relate sama laki-laki dan harus bisa menyuarakan apa yang disuarakan laki-laki juga. Terus kalau perempuan apa ya? Oh, kalau perempuan kadang suka ngerasa kurang dilibatkan. Karena itu tadi, udah perempuan gak usah tahu deh, udah yang penting kamu tahu enak-enaknya aja. Padahal kadang, kata mama saya sebagai seorang istri, mau sesusah apapun, istri juga mau dilibatkan. Ya udah, akhirnya kita jahit informasi-informasi itu, hasil observasi kita. Jadilah Hanya Namamu Dalam Doaku, karena ketika berumah tangga, kata orang-orang yang sudah menikah, bukan kata saya karena saya belum menikah, rumah tangga itu harus ditopang bersama. Dan ketika kita mencintai orang, pasti namanya selalu disebut di dalam doa. Jadi muncullah Hanya Namamu Dalam Doaku. Wow, biasa dia jawaban dari Prilly. Tapi kemarin kita pengen milik Prilly sebagai eksekutif produser.
penyampaian ke teman-teman penonton setianya Sinemaku yang sejauh ini terbiasa dengan film ini kan jauh lebih dewasa dari apa yang biasa Sinemaku berikan ke penontonnya. Challenge-nya gimana Prilly dari sisi eksekutif produser ke penonton di Indonesia dari Sinemaku? Mungkin challenge-nya adalah pas kita menulis skrip ya. Jadi di Sinemaku Pictures itu nggak pernah konflik itu atau cerita itu tanggung jawabnya ke penulis aja. Hayo kamu tulis yang bagus ya. Tapi kita saling diskusi. Nah mungkin karena saya sama Uma ini belum menikah, jadi kalau nulis konflik, ini bener gak sih di pernikahan kayak gini gitu kan. Jadi kita mau gak mau harus diskusi sama orang yang sudah menikah juga. Terus karena ini kita mengangkat sebuah penyakit, jadi kan kita harus konsul sama dokter. Kita juga mendekatkan diri dengan komunitas ALS juga, sampai kita bikin dokumenternya juga supaya kita paham betul apa sih yang benar, jangan sampai kita salah. Karena ini kan penyakit gitu ya, jangan sampai kita salah nulisnya. Jadi mungkin tantangannya itu menyamakan realita yang kita anggap benar ke konflik yang belum pernah kita hadapi di dunia nyata gitu. Nah terus Sinemaku Pictures itu kan kalau ngelihat penontonnya semuanya seumuran sama kita nih, Gen Z ini, ya kan Kak ya? Jadi bagaimana film ini walaupun secara cerita dewasa, tapi bisa mewakili hati banyak orang, bisa mewakili hidup banyak orang, bisa mewakili hati para anak-anak, bisa mewakili hati ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman semuanya gitu. Itu susah loh buat aku yang Gen Z ini. Susah banget kan? Kayak gimana ya gitu ya? Sudah ada sentuhan-sentuhan kayak gitu. Prilly, terima kasih. Nanti kita kembali ke Prilly dengan pertanyaan teman-teman media. Kita ke Umay sebagai produser, kita juga pengen tanya sama Umay. Di sini pesan utama dari Sinemaku dalam membawa cerita ini apa, Mai? Yang hasil rembukan bersama yang ingin disampaikan ke penonton dari Umay? Susah gue jawabnya nih, Prilly udah lengkap. Terima kasih kesempatannya semuanya. Assalamualaikum. Yang pastinya yang mau kita bahas kan bukan cuma soal ALS-nya aja, tapi bagaimana keluarga dihadapi sebuah masalah. Dan mungkin tadi gue kembali lagi untuk ngebahas ALS, kita dalam proses penulisan skenario-nya pun melalui riset yang cukup panjang, dan semua hasil syuting pun juga diasistensi oleh Yayasan ALS Indonesia. Terus juga kita diasistensi oleh dokter-dokter yang memang menangani pasien ALS, para caregiver, dan mungkin pasiennya langsung. Kita melakukan riset, kita melakukan diskusi, dan ya alhamdulillahnya semuanya sesuai dengan apa yang memang terjadi. Dan kalau kembali ke topik apa yang ingin disampaikan, pesan apa, mungkin tadi sih bagaimana keluarga menghadapi masalah, bagaimana kita semua sebagai boleh ganti, yes. Iya, bagaimana kita sebagai beda suaranya. Beda sumber. Kaget gua. Iya, bagaimana sebagai keluarga tuh bisa menghadapi masalah bersama-sama, karena masalah pasti selalu datang, tapi bagaimana kita keluar dari masalah itu bersama-sama sebagai keluarga. Yes, dan kali ini bekerjasama kembali dengan sutradara Mas Reka Wijaya. Nah, ada alasan khusus kah dari Sinemaku akhirnya bekerja sama kembali, berkolaborasi kembali dengan Mas Reka sebagai sutradara, Mas? Wah, karena dia masalahnya banyak, jadi kayaknya dia yang cocok untuk megang film ini dengan banyaknya masalah di dalam ceritanya. Jadi bisa relate ya? Iya, karena coba mungkin pemainnya bisa bersaksi ya, berapa kali Pak Reka datang ke set terus kayak terima kasih ya, gitu. Bener nggak? Gitu, jadi emang Pak Reka menurut kami ya cocok, karena topik ini pun juga topik yang berat, topik yang harus punya relatability juga untuk membahasnya. Ya Pak Reka sudah Pak Reka ini bukan Gen Z kebetulan, Gen Zebot ya Pak. jadi ya, dia lebih cocok lah untuk membahas topik mengenai keluarga, mengenai rumah tangga gitu. Yes, dan tadi kita juga di trailer dapat original soundtrack yang kena banget nih, Mai. Itu ada Raisa Adriana featuring Mas Andi Rianto dengan Bahasa Kalbu, tapi juga ada Dina Amiza dengan Berpayung Tuhan. Nah, itu gimana pemilihan original soundtrack? Ya sebenarnya menarik banget dalam proses pemilihannya, karena kita punya ini penyanyi dua generasi ya kayaknya ya, ada Raisa dan ada Nadina Amiza dengan lagu Bahasa Kalbu dan Berpayung Tuhan, yang pastinya kita berusaha untuk mewadahi, kita sebagai production house
kita ingin film-film kami bukan hanya bisa dinikmati untuk generasi kami, tapi ya generasi yang atas atau yang bawah pun juga bisa menikmati. Makanya dalam proses pemilihan soundtrack pun juga kita cari yang bisa dinikmati oleh semua umur, semua generasi gitu kira-kira. Siap. Umay Syahab, terima kasih Umay. Kita ke Brian Dewani sebagai kreatif produser di project ini. Kita pengen tanya Brian, berkali-kali bekerja sama dengan Cinemaku sebagai aktor. Kali ini duduk di kursi produser kreatif. Nah ini gimana challenge buat lo dan kenapa akhirnya mau juga untuk terlibat di belakang layar? Silakan. Sebelumnya terima kasih semua udah datang hari ini di hari Kamis. Thank you so much udah datang. Jujur agak bingung awalnya, tapi sangat bersyukur karena didampingi sama mereka ini. Aku sih nggak pernah kebayang kalau melakukan posisi produser ini dengan orang lain, karena mereka bukan hanya let's say teman kerja tapi juga udah aku anggap sebagai keluarga. Umay, Prilly, apa? Boleh, gak apa-apa, lu gue kasih. Jadi keluarga minjem duit doang ya? Sempat disinggung tadi sama si Prilly, emang sebagai produser kreatif di sini emang ternyata risetnya banyak banget. Dan biasanya aku riset sebagai pemain, tapi ini juga kita proses hampir setahun setengah untuk riset ini aja. Risetnya bukan hanya ALS aja, tapi juga ada aspek agamanya juga, sempat ada pembahasan tentang talak. Jadi hampir semua yang disebutkan atau dilakukan setiap karakter di sini, kita harus benar-benar riset secara detail karena tidak pengen kasih informasi yang salah atau menyinggung salah satu pihak. Jadi emang bersyukur banget sama tim kreatif di sini. Ada Bareka juga, ada Mbak Elin, mana Mbak Elin? Ada Mbak Santi juga. Semua itu sangat into the story dan emang bener, emang film ini cuma bisa Pareka sih menurut aku yang direct. Karena inget nggak Pareka pas sempat ditelepon terus Pareka sempat ada pengalaman lumayan mirip sama ini, mungkin Pareka bisa cerita kalau mau. Dan dari sana aku okay, I'm with the right people di sini karena nggak tahu kalau nggak sama mereka sih buat ini. Ya Brian dong, paling tepuk tangan untuk Brian dong. Thank you Brian. Kita ke Pareka yang tadi di-mention berkali-kali oleh jajaran produser karena dirasa sangat pas dengan Pareka untuk judul ini. Pareka, seberapa emosional Pareka saat mendapat tanggung jawab ini dari Cinemaku kembali? Silakan Pareka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Apa tadi pertanyaannya dia? Seberapa emosional Pareka dan related dan setelah mendapatkan tanggung jawab ini dari Cinemaku? Emosional banget pokoknya. Jadi kalau saya tuh kalau bikin sesuatu berusaha masuk dulu ke dalamnya supaya kita bisa apa ya kayak sebagai pembuat paling enggak sebelum memberikan order, sebelum memberikan apapun itu bahan diskusi atau apapun, biar saya ngerti dulu gitu kita mau bikin apa gitu, karena pendekatan itu perlu buat saya pribadi gitu. Terus waktu lagi bikin ide tentang ini, Prilly, Umay, Bu Yani dan Brian ngajak ngomong, terus kayaknya saya nggak mampu deh bikin ini gitu karena pernah ngerasain gitu dan nggak enak. Tepuk tangan dong buat Pareka, ini begitu masih berasa dan emosionalnya sebagai sutradara. Ya kayak enak aja lah, males untuk diingat. Ya, kalau Pareka senyaman Pareka untuk men-sharing ini ke kita, tapi terima kasih, ini adalah hasil yang luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi buat Pareka teman-teman. Nanti kita bercerita lagi Pareka setelah lebih enakan lagi karena memang ini emosional banget ya Pareka buat Pareka. Dan berarti Pareka ngobrol ke teman-teman cast pada saat itu gimana? Boleh diceritakan treatment yang diberikan oleh Pareka? Panjang sih prosesnya waktu lagi itu sama teman-teman aktor ini. Sebelum syuting kita ngobrol di luar naskah tentang ya banyak lah gitu, kayak tentang kehidupan, tentang gimana suami istri gitu. Ya yang paling emosional adalah gimana ngebentuk rasa sakitnya gitu. Karena rasa sakit tuh nggak bisa divisualisasiin sebenarnya.
rasa bau, rasa sakit tuh nggak pernah bisa divisualisasiin kecuali dipancing gitu, dirasain. Nah untuk masuk ke situ tuh emang susah menerjemahkannya gitu. Nah buat saya ketemu pemain-pemain ini juara lah gitu. Yes, itu dia. Terima kasih Karena sudah kita kembali dengan pertanyaan dengan teman-teman. Kita ke penulis skenario kita, ada Elin Yuma di sini karena ini adalah pengalaman pertama penulis skenario untuk film panjang untuk Elin. Wow, Elin bagaimana diberikan tanggung jawab yang sangat luar biasa dari Sinemaku, boleh diceritakan challenge-nya selama menulis? Halo, perkenalkan nama saya Elin Yuma. Ini merupakan proses film ini merupakan film panjang pertama di Sinemaku Pictures. Saya merasa tentu sangat terhormat dan sangat merasa bangga, dan saya berterima kasih untuk produser dan para tim. Dalam proses ini tentu saja juga saya dikelilingi oleh tim yang sangat suportif dan sangat empati juga terhadap saya gitu. Dan ini dalam proses penulisan ini juga saya melakukan riset yang panjang juga, dan ini bukan merupakan sesuatu yang biasa saja gitu bagi saya, tapi ini juga film ini juga sebagai bukan hanya kuat secara struktur tapi juga tulus secara rasa gitu. Ya, itu dia. Tepuk tangan dong untuk kalian. Terima kasih. Kita ke jajaran cast sekarang, kita akan lihat dari sudut pandang jajaran cast ke Mas Vino Gebastian yang sudah hadir di sini juga. Mas Vino, teman-teman PJW Friends juga pengen dengar cerita dari Mas Vino bagaimana saat diberikan tanggung jawab ini sebagai harga dari Sinemaku Pictures. Gimana Mas Vino? Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman semua sudah hadir di sini, teman-teman VGW Friends. Terima kasih banyak teman-teman media. Kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Sinemaku Pictures, untuk Ibu Yani, untuk Umay, untuk Prilly, Pak Reka, Brian, Elin, dan semua yang terlibat di film ini, termasuk teman-teman cast, karena tanpa kerjasama yang luar biasa film ini kayaknya agak berat sih memang. Tapi mereka semua membuat film ini menjadi apa ya? Menjadi bebannya itu lebih mudah buat saya gitu. Kalau ngomongin soal harga, film ini sebetulnya bercerita tentang keluarga tanpa mengesampingkan peran seorang istri yang sangat luar biasa. Harga seorang laki-laki yang idealisnya itu ya dia pengen menjadi sebuah kepala rumah tangga, imam, ayah, suami, rata-rata gitu kan. Seperti saya juga gitu, sebagai saya kepala rumah tangga, saya pengennya keluarga saya senang, keluarga saya happy, keluarga saya makannya tercukupi, sekolah anak saya bisa lancar dan semuanya. Itu kan idealnya seperti itu, tapi melakukannya itu kan gak semudah itu gitu. Dan selalu yang kita dengung-dengungkan laki-laki itu adalah gue pengen istri gue seneng, anak gue sekolah pinter, keluarganya harmonis, idealnya seperti itu. Tapi ternyata melakukan itu tidak semudah itu gitu. Kalau support system yang nggak berjalan ya nggak akan jadi seperti itu gitu. Tapi yang menjadi menarik adalah bukan soal masalah yang dibebankan ke dalam keluarga ini, bukan ujian yang diberikan oleh Tuhan di rumah tangga ini lewat sebuah penyakit. Tapi yang menarik dalam film ini adalah bagaimana keluarga kecil ini menghadapi itu gitu. Bagaimana keluarga kecil ini melewati itu, memperjuangkan itu sampai pada titik terakhir kekuatan mereka adalah sebuah doa. Dan ini banyak sekali dialami oleh banyak keluarga di Indonesia, makanya film ini inspired by true events, karena memang benar-benar banyak sekali yang mengalami ini. Dan buat saya ini sebuah film yang sederhana tapi punya sisi yang sangat powerful banget. Dan saya nggak bisa cerita terlalu banyak, tapi mudah-mudahan dari trailer yang kami kasih ini bisa membuat sebuah cerita baru, tontonan baru, ide baru, atau enggak sebuah tema baru yang diangkat yang mungkin belum pernah diangkat di film Indonesia sebelumnya. Yes. Dan di film ini juga akhirnya kembali bersama dengan Nirina Zubir setelah 20 tahun ya berarti kan reuni ya, luar biasa. Nah ini gimana saat tahu ternyata bersama dengan Nirina nih di film ini. Ternyata dia masih kayak dulu ya. Masih seperti anak-anak ya. Tapi udah dalam format yang lebih dewasa. Bener, kita berdua ya. Format yang luar biasa. Dewasa aka tua. Dulu kita belum ngebayangin
punya anak, bayangin berumah tangga aja belum gitu kan. Terus sekarang dipertemukan, dan kebetulan pertemukannya di Sinemaku yang biasanya ngangkat film seperti Prilly bilang di Gen Z apa dan sebagainya, dan sekarang ini temanya dewasa ya, bukan tua ya. Yes, dewasa. Temanya lebih dewasa. Yes, lebih Temanya dewasa. lebih dewasa. Iya. Dan ternyata dalam banget. Pertama kali di apa namanya dikasih tahu bermain dengan sama Nirina, temanya seperti ini. Dan ide ini tercetus waktu itu Brian sempat cerita apa namanya di Makkah ya? Di mana sih? Oh, di Madinah gitu. Buat saya ini kayaknya ada satu apa namanya, ada satu benang merah yang penting banget gitu di film ini. Dan tema apa namanya penyakit yang diangkat pun di sini juga buat saya ini sesuatu yang luar biasa banget. Ketika saya mendengar kata-kata ALS gitu, ya biasa aja. Iya. Tapi begitu saya masuk ke dalam dunianya itu, begitu saya riset, begitu saya menghadiri apa namanya seminar, begitu bertemu dengan pejuang-pejuang ALS, semuanya berubah. Dan itu yang buat film ini menjadi sesuatu kekuatan, menjadi kekuatan yang lain yang mau ditawarkan lewat film ini. Vino Gebastian, terima kasih Mas Vino. Kita ke Nirina Zubir, kita pengen tahu juga dari sisi sang istrinya seperti apa saat menyelami karakter ini. Apa hal yang paling berat untuk dibawa ke dalam emosi untuk memerankan karakter Hagi ini? Karena silakan. Biasa, kita kalau wanita di rumah tangga gitu kan, berusaha untuk menjadi tiang rumah tangga, pemersatu keluarga gitu. Jadi kayak everything is fine, gak apa-apa, suami bekerja di luar gak apa-apa, yang penting semua yang di rumah saya yang handle gitu. Bahkan sometimes saking kita nggak handle semuanya yang di rumah, kita malah kadang-kadang suka lupa sama diri kita sendiri, lupa dengan seharusnya kita juga bisa bahagia gitu loh. Tapi dalam hal normal aja, maksudnya seperti yang keseharian biasa aja, kita suka lupa sama hal kayak gitu. Ditambah lagi menjadi seorang caregiver dari pejuang ALS itu berkali-kali lipat ya. Jadi benar-benar kayak kita tidak mau terlihatan kita rapuh, kita mau kelihatan kita kuat, tapi kita manusia biasa yang kita ke toilet kita nangis gitu di depan anak, everything is fine, gak apa-apa kok gitu. Bahkan kita membiarkan anak kita menangis supaya dia mengeluarkan rasa, tapi kita gimana caranya tuh kayak gak mau kelihatan rapuh gitu di depan anak, tapi kita sendiri kan hancur gitu loh, mengetahui bahwa suami kita sedang menghadapi sesuatu yang kita tahu saat ini obatnya aja belum ada. ALS ini bahkan untuk beberapa dokter masih belum bisa mendiagnosa secara langsung. Jadi kalau kita ke dokter kita ngecek kamu ALS, enggak, itu melalui beberapa tahap gitu loh. Dan di sini bahkan jadi bukan hanya mengenai penyakitnya saja, tapi juga penyakit yang terjadi di dalam rumah tangga, yaitu keretakan komunikasi, di mana suami berjuang sendiri, istri berjuang sendiri dengan segala macam cobaannya, tapi ternyata yang kita lupakan adalah komunikasinya gitu loh. Nah itu yang susah adalah pada saat kita kayak mencoba memainkan kita kuat, padahal kita lemah, kita manusia bisa. Nah itu susah banget, apalagi kayak nggak apa-apa, tapi dalam hati kita hancur gitu. Nggak apa-apa, nggak boleh nangis, nggak boleh apa, tapi kayak mata kita kan nggak bisa bohong ya gitu. Tapi nggak pengen gitu kelihatan. And for me, untuk karakter Hanggini, bahkan seorang Nirina Zubir juga belajar dari Hanggini untuk bagaimana caranya. Dan bukan hanya Hanggini, para caregiver, salut saya kepada para caregiver semua, yaitu belajarnya untuk semoga, makanya bukan hanya untuk Nirina efeknya juga, tapi kepada teman-teman yang sedang menonton juga nanti bisa mempelajari hal-hal yang seperti ini. It's apa ya? It's painfully beautiful gitu loh. Wow, luar biasa Nirina Zubir. Tapi kita juga pengen tahu jawaban dari karena gimana akhirnya dikembalikan bersama lagi, reuni kembali dari Sinemaku bersama dengan Mas Vino. Kalau dari Nirina gimana? Wah, ketemu sama Vino. Wah, ini ya, sama Vino. Masukin. Bersama Vino tuh
brutal ya Mas ya. Kita lagi reading nih gitu. Tar dulu nih, nggak bisa nih. Ini gimana kalau gini. Jadi suka kalau misalnya kita membedah sebuah skenario dari direkturnya, dari pemainnya, semua itu memberi masukan gitu loh. Bahkan buat teman Rina 2 orang ini mana? Minta Dinina ya, itu teman saya. Itu kita juga nggak benar gitu. Tar dulu nih kalau persahabatan tuh kayak gimana sih gini. Nggak mungkin lah gue ngomong kayak gini. Tapi mungkin aja gitu. Terus sama juga sama Vino juga gitu. Kayak tar dulu. Dan yang kerennya adalah ngasih sudut pandang terhadap misalnya kayak kalau suami kan gini. Sementara dia juga memberikan rasa yang kayak tar dulu deh, kan istri juga kalau diginiin sama suami. Jadi enak ya, kita jadi komunikasinya benar-benar two ways. Jadi kayak pas maininnya juga gitu. Padahal kan Vino memerankan karakter ini tuh yang gimana ya, deep, terus agak dark segala macem. Sementara di sini kan Hanggini yang masih yang oke, it's okay, everything is fine, yuk gitu loh. Tapi pas lagi maininnya tuh kayak aduh gimana ya. Ada satu momen yang bener-bener Nirina memerankan satu karakter itu, merasakan menjadi Hanggini. Begitu cut, gak bisa berhenti nangis. Gak bisa. Yang menjadi saksi adalah Pak Reka dan juga Brian jadi korban yang saya pelukin. Karena wah gak bisa. Nah udah cut, I know sebentar ya gitu. Semoga pokoknya rasa itu bisa nyampe nanti ke para penonton, karena sekali lagi salut saya, respect saya semua kepada caregiver. Yes, terima kasih. Kita juga ke Naisila di sini karena tadi dilihat dari trailernya kayaknya ada yang belum kelar, tapi kita belum tahu apa karena baru di-spill sangat sedikit gitu ya. Tapi konflik apa sih yang dihadapi oleh Dr. Marisa sendiri gitu, silakan. Oke, jadi di sini Marisa adalah mantan pacarnya Arga. Marisa mantan pacar yang punya urusan atau berat secara emosi yang belum selesai sampai sekarang. Nah, di sini kan bertindak sebagai dokternya Arga, dokter paliatif. Jadi dokter yang bukan hanya mengurusi atau bantu Arga untuk bikin appointment atau ngurusin fisik atau sakitnya Arga, tapi juga bantu Arga secara emosional. Kan ada istrinya. Nah, itu juga yang jadi masalah di sini. Karena jadi dokter yang Arga berperan jadi dokter yang juga mantannya Arga gitu. Nah, dari situlah akar permasalahan yang sangat hebat antara Arga dan Hanggini timbul gitu. Nah, gimana perasaan meriset untuk jadi dokter di sini? Aduh, kita tuh aku, Kak Vino sama Prilly sama Pak Reka juga ya, kita pernah datang ke komunitas penyintas ALS gitu. Jadi di sana ngelihat bagaimana penyintas itu struggle dan bagaimana para caregivernya juga kesulitan pastinya ya gitu. Nah di situ aku juga ngobrol sama dokter yang bertindak sebagai dokter paliatif. Jadi banyak ngobrol lah di situ dan ada riset juga yang lain. Gitu. Terima kasih buat dokter semuanya. Kita ke Anantia Kirana. Anantia, ada Anavers juga di sini, mana Anavers? Hadir. Yang selalu support film-film dari Anantia Kirana. Sebagai Nala, kita pengen tahu bagaimana Anantia diberikan tanggung jawab yang sangat luar biasa dari Sinemaku, kepercayaan untuk kamu nih. Boleh ceritakan nanti konflik karakter kamu seperti apa? Katanya kita dengar sering ini ya, berdiskusi karakter dengan Kak Brian Domani. Terima kasih. Silakan Anantia. Ya, sebelumnya terima kasih banyak kepada Sinemaku karena bergabung di proyek ini adalah suatu hal yang sangat membanggakan buat aku. Bener serius, karena case-case-nya sangat keren sekali dan aku sangat belajar banyak banget dari Om Vino, Tante Nirina, Bunda Nay, semuanya. Aku sangat bangga sekali bisa terlibat di proyek ini. Keseruan di lokasi syuting seperti apa sih, kita pengen tahu deh, karena kan kamu Seru banget. Seru kan? Paling seru dia sih kayaknya ya. Ya, karena maksudnya kan kita kayak bondingnya gimana gitu, ngejaga bonding? Bonding banget. Kan kakak-kakak gitu ya, karena di sini kan kakak-kakak kamu nih Anantia. Kita pengen tahu kamu nge-build bondingnya gimana dengan kakak-kakak yang ada di sini. Sama kakak Brian gimana? Kakak-kakak tes, kakak-kakak produser. pengen Gitu. pulang.
Boleh ceritakan gimana keseruan di tempat syuting? Jujur seru banget. Seru banget. Pokoknya saya Kalau kata-kata saking udah bondingnya ya. pokoknya sangat menyenangkan sekali bisa kerja bareng sama Om Vino lagi pertama kali sampai ya udah nggak apa-apa mau bilang lagi aja. Gini nanti kan banyak juga nanti akan nonton keluarga dan banyak yang seumuran kamu sebagai anak nih, sudut pandang anaknya. Nah, ada yang pelajaran apa yang kamu dapatkan dari sudut pandang anak? Yang pasti apapun konflik orang tua yang terjadi, walaupun tidak terlihat, tapi menurut aku anak juga termasuk korban. Dan semoga dari karakter Nala, teman-teman juga bisa relate dengan apa yang ada di karakter Nala. Itu sih. Tepuk tangan dong untuk anaknya. Gila ya. Cakep. Oh, salah. Oh, bukan pantun. Ada game Pamungkas sudah Bang, kita boleh berjumpa di sini. Tepuk tangan dong untuk game Pamungkas. Maju dong. Terima kasih semuanya ya. Apa kabar semuanya? Saya tunda lagi ya. Iya. Tolong jangan lempar saya tidak pernah menolak. Iya, saat anak dia bercerita balik badannya takut lepas ketawa. Tapi kita pengen tahu karakter sini sebagai sahabat. Nah, sudut pandang sahabat tuh kadang sangat penting untuk laki-laki kan. Iya. Kepercayaan ini gimana karakter sahabat yang seperti apa sih? Jadi sebenarnya gini, Rio itu adalah saudara jauhnya Arga. Meskipun demikian, Rio itu tim Marisa. Jadi nggak bercanda. Oh, ada pembangkitin nih. Jadi ini sedikit ambigu karena Rio ini dibilang saudara-saudara jauh, tapi melihat Arga sebagai kakak yang tidak pernah dia punya. Dia tuh sebenarnya aku punya, yang ada di skripsi, nggak ada di film sih. Tapi sebenarnya punya kakak. Tapi hubungan dia melihat Arga tuh sebagai sosok kakak, sosok yang dia tuh menjadi apa yang namanya itu? Menjadi ini tangan saya kenapa nih? Gitu, ya. Menjadi tiang, menjadi mercusuar gitu, a beacon. Dan dia juga melihat Mbak siapa? Mbak Anggini, sorry, saya tim Marisa soalnya. Dan dia juga melihat Mbak Anggini sebagai seseorang yang di-respect. Maka kalau misalkan ke Mbak Anggini bakal manggilnya itu Mbak gitu. Dan Mbak Anggini itu melihat dia itu sebagai dengan sebutan honorific maksudnya. Tapi dia bukan keluarga. Dia bukan adik kandung, dia bukan apa. Dia tuh asing. Nah, maka dari itu tuh kayaknya di sini aku juga punya sahabat yang seperti itu gitu, yang bener-bener the blood of the covenant is thicker than water of the womb gitu. Itu Artinya darah perjanjian lebih kental daripada air ketuban. Maksudnya gitu. Maksudnya kan kita selalu memiliki Wong Tausu sudah tolong jangan dipancing, jangan Rusia gimana Mas? Karena sebenarnya bukan harus ya. Jadi maksudnya tuh kita dalam hidup kita pasti memiliki satu atau dua sahabat yang lebih dekat daripada kakak dan adik kayak gitu. Makanya kehidupannya Rio itu benar-benar berubah, dunia terbalik ketika dia mengetahui Arga yang selama ini tuh 180 derajat berbeda. Maksudnya tuh dia menikah, dia memiliki anak, keluarga yang happy, dan mungkin dari sudutnya pandangnya Rio tuh kayak menikah tuh nggak selalu ini kok, nggak selalu ada yang kesulitan karena ngeliat Arga begini kok gitu. Tapi ternyata iya, dia melihat bahwa mercusuarnya itu beaconnya tuh runtuh begitu. Tapi ya makanya itu dia. Sebenarnya ini karakter berat karena cukup begitu kompleks. Namun gue bersyukur banget karena ini kedua kalinya kan gue bertemu dengan Nirina. Tapi ini pertama kalinya bertemu dengan Vino gitu, dan dapat dikatakan Vino dan Nirina tuh membantu gue di sini. Mereka membantu chemistry hubungan kami. Mereka juga adalah orang yang tidak sungkan untuk bilang nggak gitu kayaknya begini deh gitu. Ya tipikal aktor yang membuat lawan mainnya itu kerjanya bagus dan enak diajak kerja sih. Kayak gitu. Dan ini juga by the way ya, ini juga nih si bocah yang bakal kursi muter ini. Nah jadi Pak, sebenarnya aku ada ini Pak, ada scene dia bagus banget nih sebenarnya, tapi nggak dimasukin nggak akhirnya. Kita lihat. Pokoknya itu sih dimana harusnya tuh gue nggak nangis sebenarnya. Tapi jadi nangis. Gue cuma lihat punggung dia doang, tapi kayak
Ya gitu loh. Iya kan yang kita bilang bagus yang gitu kan. Abis itu kamu berak. Nah iya mas bagian itu. Itu bagus banget. Jadi aku kira dia getar tuh karena sedih, karena tahan gitu kayak jadi ditanduk gitu. Saya begitu mengesankannya berarti ya. Begitu mengesankannya. Bonding yang terjadi ya. Geter tebal. Tapi ini adalah pengalaman syuting yang enak banget. Yes. Hangat, dan itu benar yang dikatakan Mas Reka itu berkali-kali tuh. Ketika kita lagi beresin, dia bakal datang dengan keluar air mata gitu, ngomong ke Vino, bagus Vino gitu, ngomong ke gue, gak gitu Ge gitu. Dia bagus banget. Langsung beda ya. Ini adalah film yang menyenangkan banget sih. Dan menurut gue, kalau misalkan di depan, gue tuh kan cukup lumayan selektif ya dalam memilih film ya. Yes, itu ya. Kita tahu, paham banget. Iya. Banyak checklistnya dulu kan. Bagaimana ya gitu. Iya. Gue tuh nggak murahan gitu. Yes, itu dia. Tapi gue rasa ini adalah pengalaman pertama, dan gue bisa ngomong kalau misalkan ada film dan di situ ditulisnya itu salah satu cast-nya itu adalah cast orang-orang yang ada di sini semuanya, gue pasti bakal bilang boleh. Yes. Oke, kamu kasih bukan hantu. Oke, thank you. Oke. Oh, dikasih handphone. Baik, kita juga punya tindakannya Dewi dan juga Enolaria di sini juga sebagai sahabat. Kalau tadi kan dari sisi sahabatnya Mas Vino gitu ya, sebagai yang suami dan istri. Kita pengen tahu kalau dari kalian sahabat yang seperti apa? Gitu, kita pengen tahu dari tindakannya Dewi dulu. Silakan. Sweet. Kamu duluan deh yang lebih tua deh. Harus ya. Maaf yang lebih legenda, living legend Indonesia. Iya kan, udah lagi belum fosil ya, mohon kan? Maaf. Aduh. Masa kecilku ada selalu kamu. Sudah. Terima kasih. Mereka dipisahin ya. Mohon maaf, barusan sebelum ini kami kan makan dulu, pas tanya, kayaknya mau makan apa? Tempe. Siapa? Juru. Tapi bener loh, tadi aku dapatnya tempe. Ini konsisten dari kecil sampai sekarang makan tempe. Berarti Kaina dulu deh. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini aku ini berperan sebagai Nina yang menjadi salah satu support sistemnya Hanggini. Jadi dalam kehidupan kita pasti di kehidupan biasa pun juga kita pasti punya sahabat ya. Sahabat yang suka memberi input masukan kalau misalnya kita tuh punya masalah dan juga dapat ujian di rumah tangga gitu. Dan semakin kesini, semakin dewasa, semakin matang kehidupan kita pasti semakin berkurang kan? Circle persahabatan. Nah, begitupun juga dengan Hanggini. Jadi di sini Nina dan juga Meta itu ada di kehidupan Hanggini yang selalu memberi insight. Kalau aku perannya sebagai Nina ini alhamdulillah 100% persis banget kayak aku. Sama banget, alhamdulillah banget gitu, yang soleha, yang bijaksana, yang adem ayem. Tahu kan kalau misalnya lihat aku gimana kelihatannya? Adem kan, kayak deket sama pintu surga gitu. Masya Allah ya. Jadi Nina itu memang hadir di Hanggini itu untuk memberikan ketenangan. Kalau misalnya sudut pandangnya lebih religius gitu. Jadi kadang-kadang kan ya kita sebagai manusia kalau misalnya kita punya teman yang punya masalah kan pasti kan kita pendapatnya ya semau kita aja gitu kan, apa yang menurut kita baik. Tapi Nina di sini selalu mengingatkan Hanggini untuk yuk kembali lagi janji pertama menikah seperti apa. Ingat lagi kita tuh menikah itu untuk apa sih selain cinta. Dan juga diingatkan juga bahwa ternyata tuh kita janji menikah tuh juga karena Tuhan, karena Allah. Jadi Nina tuh ya persis kayak aku lah ya. Masya Allah banget kan, gimana adem kan gitu. Terima kasih juga. Ya, kalau itu Nina. Nah, kalau di sini aku berperan sebagai Meta. Ini agak kebalikannya Nina ya. Meta itu sahabatnya Hanggini yang sangat realistis dan juga praktis, lumayan emosional. Tipikal ya gibah lumayan. Enggak sih, dia netizen reaktif aja gitu. Pokoknya ngeliat sesuatu tuh bener-bener kayak, apa ini? Tidak benar gitu. Jadi sisi yang lebih menggebu-gebu di sisi sahabatnya Hanggini gitu. Dia selalu berusaha untuk membela apa yang menurut dia benar. Belum tentu benar buat Hanggini gitu. Jadi kalau misalnya Nina tuh tipe sahabatnya yang mungkin kalau ngeliat ada permasalahan di rumah tangganya Arga dan Hanggini, dia bakal oke, kita samperin aja, jambak gitu.
lebih ke gitu. Jadi memang dia Pokoknya akan- nanti di filmnya bener-bener harus ngelihat yang adegan Hanggini sama mereka berdua itu sampai Pak Reka juga nggak ngekat adegan kita, dibiarin terus aja sampai kita ini kok nggak dikat-kat ya? Beneran ini? Terus di belakang cuma ya dia ketawa. Untuk menikmati karena segitu bondingnya sebagai sahabat. Betul. ya. Dan dia setiap adegan kita bertiga, Iya. itu Pak Reka selalu jadi Pak RT. Jadi dia datangnya bukan nangis, Assalamualaikum gitu. Yes. Udah kayak jadi Pak RT. Bukan dong, Gitu Bang. Oke, kira-kira. Terima Ya. kasih teman-teman yang sudah bercerita. Kita berikan kesempatan buat teman-teman media yang ingin bertanya, silakan boleh angkat tangannya. Yang bertanya.